Makanya saya itu tidak mau meskipun kalau kiai populer mau organisasi. Nah, di organisasi ono hisabe, berpaham ya. Tapi nak tegur kan mana hisap pangeran. Sing kula pengen kenal Mustafa di sinten to Gusti. Karena kan enggak lewat organik. Mana kula nak gejolokan mbek wong alim-alim, wong apit-apit rapati ngalim. Gus kula nu dalek 3 tahun, tapi ngipi kula tetep wali jenengan ya karuan cangkemmu mbok omongno. Saya itu punya teman dalek 3 tahun. Wah, kusuke tak boleh. Itu terakhir dalek sowan kula jarene. Kula potongane cek kalah benjene. Karuan bekas. Karuan, barang karuan bekas. Itu dia tanya, sirinya apa? Ya sirinya aku ngalim, kok siri-sirinan, karuan siri rahasia itu barang karuan mbok omongno. Itu karuan gawe Nabi nak nyingkire wong alim tak jawab luwih apik timbang ibadah wong bodoh swidak tahun. Tapi kan lagi 3 tahun ya adoh. Swidak tahun ora banding malah lagi apa? 3 tahun. Wah aku cangkemmu lho kok ngerti. Wong ngipi-ngipi dhewe kok saiki malah takok. Wong wis wanrene yo ora ngongkon nom. Ya mesti terlalu api-apian masalah opo. Tapi ya jaga lho tak mati-mati. Karena orang alim itu kalau berpikir itu gitu. Berpikir itu tadi, misalnya sujud. Orang mengartikan sujud ya kayak kita sujud dalam sholat. Itu memang sudah bagus dibanding sing ora sujud. Tapi orang munafik itu pernah sujud kayak kita. Ini zaman Nabi, orang munafik yang sujud. Malah imamnya kanjeng Nabi. Orang munafik nak sholat zaman itu imamnya sinten. Kanjeng Nabi, Radri Mustafa. Dene ku makmum mbek kanjeng Nabi, pas ihdinas siratal mustaqim sing maca Nabi. Wong munafik yo muni amin. Ayo. Tapi karena mental hati nang munafik botos, kok ngamini dongane Nabi tetep ora aman. Mergo atine gak sujud. Paham ya? Wong munafik salate makmum Nabi. Berarti nek Nabi donga ihdinas siratal mustaqim wong munafik muni amin. Tapi tetep ngobot mergo atine ora sujud. Paham ya? Makanya nek sampean kepengen sujud yang bener, dimulai cara berpikir yang benar. Ya Allah, saya ini tidak pernah janggal. Kenapa saya istilahkan ini jantung saya, istri saya, anak saya, uang saya, harta saya. Kok saya tidak punya bukti? Punya. Sertifikatnya jantung kamu tidak punya kan? STNK-nya juga tidak punya. Surat jalan ke keluyuran yang bumine pangeran atau penganggut trayek. Aku orang Rembang, untuk Yogyakarta penganggut trayek. Oh enak ya, keluyar-keluyur itu dindi. Usu-usu kayak bobo ngaku Mustafa santriku kok penak. Tigawe Mustafa apa? Tak aku santriku. Mustafa lah apa ngaku aku guru nih? Aku ya ora ora ya padha. Bodoh jelas deh. Mana buktinya? Misalnya aku takut mana buktinya aku santriku? Orang-orang ada bukti ini loh. Toh kamu nyaman-nyaman saja dengan merasa punya. Tapi pas diambil bengok. Oke lah susah itu boleh basariah. Tapi ini kalau terangkan. Man kalau nganti saat ini jadi ulama sering nangis. Kenapa teori sujud itu tidak dibesar-besarkan? Padahal inti hidup itu sujud. Sima hum fi wujuhim min athari dan dawe Nabi jelas anar la taqul athar sujud. Neraka itu pantangannya mau mangan athari. Jadi normalis sampean gak mlebu neraka. Mana itu kula. Wae normalis sampean gak mlebu neraka. Makanya Quran kalau muji-muji sujud tak ngamek. Astajibun. Mesti disebut dhisik wong-wong sing apa su. Ketika ana wong desa sowan Nabi ya Rasulullah saya ini ingin masuk surga. Jawabannya Nabi hanya satu. Fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Kemudian apa yang buswargo bareng mbek aku. Fa'in ni ala nafsika bikasrotis sujudum sing akeh. Lah nek sujud salat 5 waktu ora akeh to. Tapi nek wis sujud kok wong alim per detik per menit sujud. Ya per detik per menit napa? Sujud. Yen aku kuat yo niru aku nek ora kuat yo kepengin niru. Tapi nek apa yo jajal sik lho wong ngel wong. Wah enak itu syafaat. Mboten aku ora suwe ra men Allah mboten tak. Sesuai ramen tak. Ya sesuai tak akeh. Soale ngaji wis suwe, masih ora jelas. Sabtu Qadir malah luwih mlete meneh. Mlaku-mlaku ana kuburan nangis. Dene jarene, kenapa iki nangis? Jare, oh iya wong iki disiksa aja. Bareng Sabtu Qadir marani kuburane, ya Allah ini pernah sowan saya. Kudu ora kena disiksa nanti sowan kula. Terus langsung ora bengok-bengok. Jadi sekedar sowan Sabtu Qadir. Tapi nek aku mau penan sowan. Wah, wis mati aku mendapati Sabtu Qadir gak.
Mun kula Fatihah boten sampe kotor wah kula boten saged kudu ngaji. Enak tuan wong alim digo tuan. Ono dolem. Wong alim ya tukang mulang, wong alim digo napa? Bangune tobit kabeh. Gambar wong. Ini penting kula aturaken. Jadi makna sujud itu ketundukan. Sebab itu langit bumi darani sujud. Srengenge maca posisine dhuwur nggih darani sujud. Rembulan senajan tone dhuwur darani sujud. Karena hakikat sujud itu ketundukan terhadap kersane Allah Subhanahu wa taala. Lah cuma ekspresi fisik misalnya kayak kita sholat itu ada aturan-aturan fisiknya itu tadi misalnya ada 7 anggota tubuh yang kita sujudkan. Tapi hakikat sujud itu lebih dari itu yang ritualnya. Ya itu yang nopo. Makanya ketika Abu Bakar itu dikatakan Nabi Abdulun Nas, itu banyak sahabat yang ibadahnya jauh di atas Abu Bakar. Masalah tahajudnya, qiyamul lailnya, puasanya. Ketika bertahun-tahun begitu tanya Nabi, ya Rasulullah, apa sekarang orang terbaik masih Abu Bakar? Ibadahnya sudah kalah dengan saya. Sahabat itu lucu-lucu kita kontok. Dari Nabi tidak, kamu dan orang sedunia dengan imannya dibanding Abu Bakar itu masih menang Abu Bakar satu. Kenapa ya Rasulullah? Jadi mawakoro fi qalbi. Dia prinsip ketuhanannya sudah mantap. Jadi mawakoro apa? Fi qalbi. Jadi nyanyi aku mutus kabutan. Kaduan, cara wong napa? Wong 3 tahun gak penyanyi. Tahu mongi. Kudune ora 3 tahun dalah ilmu. Nak nyanyi aku sudah tahu. Iku mau banding sak jam, banding betul. Lho boten nanten tenan, nah ulama njen mandi tenan. Mboten nanten mandi. Saya hingga detik itu masih belajar ihya. Saya itu punya ihya entah berapa sampai lali. Sinaune khatam piro nganti lali. Saya akhir-akhir ini semenjak gak melarat teman-teman niku punya kitab pegangan itu minimal 3. Saya itu punya ihya itu yang dulu saya pakai pelajaran sampai rusak. Terus saya beli lagi cetakan DKI Darul Kutub Ilmiah. Kemarin itu ada edisi Ihya yang komentatornya itu para habaib. Termasuk Sayyid Abdul Al-Haddad, Rotibul Haddad itu yang ngarang nopo Rotibul. Jadi saya itu punya Ihya itu yang disarai wong alim non sayyid. Sing disarai alim sayyid, sampai sing disarai aktivis. Ngono kuwi bedane akeh. Saking seneng saya sama Imam Ghazali sampai wah kalau sampai ora kebayang. Mesti sampean mikir ada dua mereka rugi barang entek cara waktune sampean. Nah ini bukan saya sombong ndak, biar sampean sadar kalau sudah merasa ulama, itu harus tanggung jawab di depan Allah. Dan daripada saya berpikir sendiri itu saya tidak yakin benar, saya ikut berpikir ala Imam Sinten Ghazali. Makanya dulu bapak saya itu ngijazah saya begini. Pak, kowe nak Fatihah kok niate mamang. Ya Allah saya baca Fatihah, saya punya niat kayak niatnya Abdul Qadir Jilani. Saya baca Fatihah punya niat kayak niatnya Imam Ghazali. Ternyata Imam Ghazali itu juga meriang ngadepi pangeran. Ya Allah, saya Fatihah ini punya niat kayak niatnya Nabi Muhammad. Wah, itu orang. Jadi itu betul. Saya ini juga aku tua sadar. Ternyata ijtihad dhewe yo berat. Mane bener Mbah Khalil Bangkalan. Ini sangane PD dibeli meriang. Nah, karena orang mati. Ini cerita nyata. Mbah Khalil orang mati. Misalnya coba nak 20 tahun lagi SD sering mati misalnya. Coba mati dulu kan kuatin mati ayo keselen toh kaya. Lho iya to 30 tahun dah 20 tahun wis gentenan. Saya kan takziah nili anake sunat coba nak mati lho mestilan. Lho iya lho ora tau dimati. 10 tahun tak amin rutene ra napa? Engko nek umur swidak 70 iling-ilingan kancaku karek sira. Terus cerita putune karek aku tok cung, karek mbah tok liyane wis do napa? Mati. Jadi Mbah Khalil Bangkalan itu nak ono murid-muridnya mati. Saleh Mustafa mati, gak Robino Fatin kan keselen tuh. Jadi takziah. Ya mesti aku kesusu yo. Pokoknya nak takoki pangeran, takoki malaikat mungkar nakir muni rombongane Mbah Khalil. Kira tak jawab. Gitu. Mergo dhekne mau nalkin marab buka manabiuka wa madinuka. Suwen yo jadi. Daripada kesuwen itu wis pokoke kandhani yo nak takoki mungkar nakir kira rombongane Mbah Khalil. Enggak misalnya nggone Fatin. Ya jenenge Mbah Khalil. Ya sing soal kan mangkel ya. Iya karepe Mbah Khalil diundang tenan-tenan. Ya mau ngono tok. Nah ternyata suatu saat kan kon jawab ketua rombongan tuh. Pikirane wong akeh kok jawab Mbah Khalil tuh. Ternyata Mbah Khalil pas rumah ketemu kancane habis kanca kan gak wani guyon, Den. Jenengan kok pede, jenengan wani sangat bukan. Ya aku lah ngenteni ketua rombongan, aku jawab Nabi Muhammad.
Aku lah yang ngenteni apa? Ketua rombongan. Ya, muka nangkir kan di sini Muhammad meriang dah. Kalah Abdul, kalah apa? Nego disebut yaumana tukula unasim di imami. Jadi wong kabeh sampeyan dipanggil lu nganggo ketua rombongan. Kowe ora iso mus ketua ora iso abot. Ora level ora napa. Mulane wong kon maca selawat maksude ben tetep duwe ketua rombongan. Muga selawatan ditampa Nabi dadi ana daftare. Ana napa? Sekali ra ditampa kan gak ana daftare. Mulane suatu saat ana wong lomo ini kisah nyata. Ada seorang, dan ini pas butuh ya, bukan bisnis. Saya ulang lagi, ini pas butuh, tidak. Ada seorang syarifah, masih cucunya Nabi, dia itu kelaparan. Dia kelaparan, walhasil dia itu minta sama seseorang. Ya bulan saya minta uang, saya ini sudah 3 hari tidak makan. Memang benar-benar dia kelaparan. Si Fulan tadi menjawab, apa bukti bahwa Anda cucu Nabi? Kebetulan syarifah ini lupa silsilah nasabnya. Ya saya tidak punya bukti, itu tidak dikasih. Orang ini terus, untungnya orang ini setengah kiai masih diingatkan Nabi. Suatu saat dia terus mimpi di Roro Mahsyar. Orang sibuk kayak apa di Roro Mahsyar. Terus dia ketemu sama Nabi. Ya Rasulullah, semua orang itu bingung minta syafaat engkau. Saya ini umatmu. Nabi jawab, apa buktinya? Dia bangun golek mergo. Bukan Nabi dia tanya, apa buktinya? Ini masih mendingan diperingatkan. Wah, kapok tenan den bodoh. Nanti kita kira orang bukti nih, masak sandriku, kudu golek bukti Gusti. Kan orang aku saya kan tidak mengeluarkan sertifikat kan. Jadi kalau sujud Anda tidak diterima, artinya rajin tulis yang notaris Tuhan, paham ya? Mulane syarat ibadah ditampa ana kira mangka tidin ya alamu nama tab alun. Kudu nganti ditulis. Jadi syarat ibadah ditampa kudu nganti ditulis. Untuk sampai tulisannya sampean bulet-buletan setip-setipan. Lho nggih ngamal wong ngeten misale sampean saiki salat ikhlas. Bariku kecampuran riya mbek malaikat dibuset. Bar sedekah bariku undan-undat dibuset meneh. Bariku bar sedekah pamer dibuset meneh. Mulane disebut Quran la tubilu sadaqatikum bil manni wala. Iya ana catetane tapi catetan dihapus busok dicorek. Apa ben lapurane ku ndi catetanmu? Paham. Makanya pangeran sering ngendikan wala tubilu amalakum. Ibadah itu batal loh. Misale sedekah batale bil manni wala. Begitu juga mulang, itu batalnya orang muda-muda. Mulanya termasuk sirine kena apa kalau ulama rasa seneng diswani, rasa seneng kenal. Tak kenal karena muda-muda. Jadi kabeh ulama distrik. Yang saya tiru dalam hal ini Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu ulama yang nggak mau kenal santrinya. Bermulang neng didi, tapi syaratnya suatu saat dia itu kecemplung sumur. Saya pengira dia lucu, ulama gede kecemplung apa? Oh, saya pengira dulu seni. Pulau ya separuh ada di Sufyan Ats-Tsauri, tapi mungkin sampai 2/3%. Dan arah kenal kan gak kepin udah kenal orang udah piye. Gimana itu kenal kalau saya elek-elek itu kenal gak Mustafa ini kadung takdir, napa? Ayo bareng kecemplung sumur itu jujulok wong akeh cek kayak pengumuman ngene kan sumur ning Arab itu ning itu teng Irak ya bae. Sufyan Ats-Tsauri ini guru Imam Malik termasuk tiang top. Imam Syafi'i di murid Imam Malik. Imam Malik punya guru Imam Malik. Imam Malik punya guru di atasnya lagi. Termasuk sinten Sufyan Ats-Tsauri. Itu populer sekali. Dan ini dulu wong akeh. Dia itu lama terkenal. Enggak ada hadis Bukhari Muslim yang tidak menyebut sinten Sufyan Ats-Tsauri. Ini gue cek ngumumno. Apa di antara kalian tuh mau nolong saya semua? Iya ya Imam. Tapi hal minkum mayasmaul hadis. Apa di antara kalian pernah ngaji saya? Semuanya pernah, kalau begitu saya tidak mau. Mergo kuwatir tak ditulung aku dadi opahe dhek mulang nopo. Modal kare dulu. Gua wong kira tau ngaji dhek kakelan. Mergo sak kawasan ngono tau ngaji. Sampai asore mlarate ra karuan. Wah, lu kangelan, akhirnya ono sing mulai wayu golek liya desa iku wagelan. Kowe tau kenapa sobat boten ayo beneran. Mbak Sofyan, wah, kalau ora tau kasih ngene kan ora kenal. Berarti kan nukem krono boyo krono pangeran ora kenal jenengan. Yo terus gelem. Tapi cara semana itu jauh tak gosok. Tapi sing gue tapi. Para semana itu jauh tanya. Tapi sing gue roti sing niku satu jenengan. Oh doa.
Ya tapi kabudut saya itu di swarga wis mbok. Tapi sampai nak ketemu tetap tak takon. Lah Sufyan Ats-Tsauri dalam mazhab ini itu diikuti Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Yes, dalam kitab napa? Imam Ghazali itu mazhabnya Syafi'i, tapi dalam masalah murid dia ngikuti Sufyan Ats-Tsauri. Dan itu yang saya tiru. Cuma aku ya tepakan ono sing kenal Mustafa Barai nang paksa. Ora dikongkon moro-moro. Iku santen padahal ora karepku. Iya karep beda iki. Sufyan Ats-Tsauri itu diikuti Imam Ghazali. Makanya di Minhajul Abidin itu Imam Ghazali menerangkan, jika Anda punya penyakit hasad sama orang mukmin karena kamu vonis medit atau kamu vonis apa, maka kuncinya satu, kamu jangan kenal. Misalnya kita Pak D, Pak Lek, konco, kowe nganti ngukumi medit karena apa? Karena kenal. Sampean tahu uangnya situ 1 miliar, tapi ngekek gue mau 5.000. Sampean tahu dia punya mobil 3, nyileh ora oleh. Kamu kenal karena kamu tomak. Karena kenal kamu tomak. Kalau tomak terus punya kriteria, nak gangge duwe akeh barani medit, gak jadi mobil barani medit, ketemu rata kok barani angkuh. Padahal mungkin di Jakarta, di Surabaya, di Medan banyak orang lebih angkuh, lebih medit. Tapi karena kamu tidak kenal, tidak pernah menfonis kan? Karena tidak kenal. Makanya Sufyan Ats-Tsauri ketika dia tanya, kenapa Anda, kata Nabi kan orang disuruh banyak kenal orang, tapi engkau kok kebalikannya. Ya mereka nak kenal terus kecewa, nak ditetir kenal ya Allah. Jadi kalau sampai ini takdir, nak takdir lah, nak maksudnya takdir kenal ini oleh. Makanya saya itu tidak mau, meskipun kalau kiai populer mau organisasi, nah di organisasi orang hisape, berpaham sih. Tapi nak takdir kan, mana hisap pengiran. Sing pulau pengen kenal Mustafa di sini tentu Gusti. Karena kan nggak lewat organisasi. Makanya saya punya teori, ini misalnya gelas, saya sering ditanya sama kiai-kiai di Rembang, Gus kenapa Anda jarang silaturahmi buat nanti tindak, juga gak seneng ono tamu. Gelas itu kalau rawan bentetan, ya jangan jejer, karena rawan bentetan. Sama seperti kita sebagai kiai, mungkin punya istiadat yang beda dengan kiai lain. Itu kalau sering ketemu malah rawan geser. Tapi kalau tidak pernah ketemu kan ya sudah, lana amaluna walakum amal. Ya sudah. Makanya ini siri saya kenapa sama lu tuh banyak lu santri-santri sarang yang dulu ngaji saya itu kalau kolnya bapak itu minta undang sampai nangis. Lagi legus kole bajuber kol sarang jenengan undang kole apa jenengan kok jenengan nanti enggak. Kak dosa teko. Bukan apa, saya ini merasa ada siapa-siapa. Itu sampai nangis, semua suara saya tuh. Bu kalau nak kole apa jenengan juga kak. Itu sampai orang setengah kali. Acaranya bareng noni Rembang, buat terjualan Gus mampir. Bukan apa, ini sebetulnya ilmu ya. Ini memang kalau kita terlalu kenal, mungkin banyak target. Ngaku murid kok gitu-gitu saja ruwet. Jadi kita juga punya trauma sama orang yang kuper, yang ragilem kenalan. Tapi juga punya trauma sama wong yang kenal terus diorganisasi, terus ngasih lo duit, jadi pundi-pundi uang, itu juga saya khawatir. Kira aku doa nataku, tapi sama tak didono. Biar kejagalan sampean pada saya itu terjawab. Tak pikir sampean khusus nudan, dan aku di alasan itu. Tapi kan tetap era paham, hanya nggak tahu mulang, nggak tahu sinau. Itu Sufyan Ats-Tsauri wis gak mangke ceplong sumur. Angger wong penulung cek. Hal minkum mayasmaul hadis minni. Apa di antara kalian pernah ada ngaji hadis sama saya? Ya jabe, kuluna pernah, kita semua Idan saya ada butuh. Mau tenang ditulung. Wah, akhirnya mau golek wong sira ono kenal akhirnya gelem. Mergo ora tau ngaji deh. Tetapi cara mengenai sebentar tak takonan suar. Tapi sing goleki tetep santrine. Piye kira-kira jabe dhek ku piye? Paling ini cangkem murah. Tapi terserah kau enggak. Ya kan, ya kan gak mungkin apa Mustafa warga bukan. Kan di ulama-ulama ngoten. Lah apa kesulitan opo ulama enggak apa kesulitan opo. Totalan duit rapat di duit. Paling cocokan ngoten niku. Itu Imam Ghazali ngikuti itu. Karena Imam Ghazali sadar di era beliau Imam Ghazali lahir tahun 450. Kapudute 505 Hijriah. Nggih, kula baleni malih iki. Imam Ghazali lahir tahun 550, kabudute 505. Itu era-era orang-orang hebat. Itu wis ana drengki. Imam Ghazali pernah jadi rektor Nizamiyah. Itu diangkat oleh presiden namanya Nizamul Mulk. Itu sudah banyak yang drengki karena kumpul orang mesti dia difasilitasi namanya rektor. Di Baghdad itu dulu sudah masih. Dia akhirnya minggat, gowo timbar tok mek dom jahit, minggat ning Allah. Ya dia kalau ditanya, jenengan mulang ku ana manfaate akeh. Jabe dene ya tapi madharate akeh, wong hasud wong drengki. Tapi jenengan kan manfaat. Nek aku ngrasa manfaat malah ra manfaat, mergo ilmuku pangeran. Aku nek ngrasa manfaat malah gak manfaat. Pokoke sing ngandani dibantah.
Mungkin wis kenal pangeran wis dikandani. Akhirnya sing takok aku atir takok. Lah kok dibeto tiba. Mergo migate mau ganti tiba wis gem jahit. Betul gem jahit lho, gem. Mane kula nu tentang kula sing ana ya gem niku tak kok Imam Ghazali. Kula nganti sakniki tak sarung kula sing gedhe niku tak jajan. Kok sing kaitan go salat kan saiki kita jajan. Kenapa betul timba? Ya mereka mulai pangeran. Butuhku suami ku pangeran mau sholat. Sholat itu butuhnya banyu. Banyu kaitannya be timba. Jadi aku bawa timba tok. Kebutuhku oneng alat mau. So, aku betul dong. Sekarang aku mau cerita. Nah, saya tak jahit. Ya itu seminggat. Minggat di hutan terus dia ngarang Ihya. Ngarang Ihya, ngarang Minhajul Abidin. Semua kitabnya beliau itu dikarang di hutan. Tapi hebatnya beliau meskipun ngarangin di hutan, beliau ngarang muamalah bil khalqi. Misalnya kalau sama istri baiknya kayak apa, nak ketemu santri kayak apa. Maksud dia ya bilang, nabi santri sing apik, sing halus, bojo sing halus. Jadi dia sing ngalas, urusan be wong. Tapi dia tetap ngomong begitu, ya kan lucu tuh. Nah, sebenarnya dia minggat di alas itu trauma. Ini kalau nanti jadi tentang mriki, beliau sempat iktikaf ning Masjid Aqsa. Tapi dia rektor populer sekali. Pas iktikaf ning Masjid Aqsa, dia gak ada yang tahu kalau dia Imam Ghazali. Ya namanya wong soleh kan itikaf itu neng masjid kan orang ini klub, dia tetap neng masjid. Kan kamu gede neng gon wisata. Bareng pas dia bebo melok ngaji, pokoknya kepen dadi wong awam. Ternyata si ustadznya yang mulang itu dia muni kolal Ghazali, sedikit nyebut kolal apa? Itu Imam Ghazali ada di situ. Wah, meriang deh. Wah, nak aku itikaf neng kene suwe konangan aku Imam Ghazali bar terus minggat lagi. Jadi dia minggat di hutan sebenarnya dari beberapa pilihan. Berkali-kali dia minggat di masjid. Ternyata guru-guru di situ pegangannya kolal. Nang kula sak kula nate ngalami bolak-balik. Kula biasa nganti sak nitong pasar. Karena iki Nur Salim lho sing ngalim jenenge Gus Ban. Jenengan kenal iki kok itu kula. Waduh. Wah, maten. Iki ngertos tak ngono ya. Lah jenengan apa are waduh. Jenengan kok aneh-aneh mboten urusan kula. Karena saya memang nggak pernah pidato, hingga detik ini nggak pernah pidato. Saya berkali-kali. Nganti saat ini sering kalau badai teng sarang, itu kan sering ngebis, sering gue mobil, sering pas ngebis sering diceritain. Anak gue harus sekolah teng sarang, pun alia, ya, alhamdulillah pun ngalim dia meninggal. Ada gurunya itu saya. Pas saya ke situ tuh mau mulang, bareng pas jalan dia mau ke madrasah, bareng belajar apa itu budi, badai 5 madrasah. Bareng ketemu anak-anaknya dan YouTube pulang. Masuk aja nih Gus Batu, kasus tinggal. Wah makanya itu saat saya aja ngalamin gitu, apalagi Imam itu. Gus, itu tidak ada yang kenal di Palestina. Semua kenal Kolal Ghazali, tidak tahu orangnya. Gak ngerti orangnya sedang itikaf. Ya wudhu, sekarang saya turun besar beduk lah kemulan terus ngerti. Wah, sekarang saya ini. Nah ini hanya amar sepanjang ini. Oh orangnya aman, gue ora bodoh, banyak bodoh tenan. Kalau nu dekonco ini kisahnya, kalau nu dekonco ini mulai mondok ini puluhan tahun kalian pulang. Gue orang alim, gue senangnya dukun, gue senangnya apa? Dukun. Orang alim, nanti saya kisahnya orang alim, jadi tetap orang alim. Itu tiap orang wong takon, saja nih pulau jadi, tapi buat diriak, jadi ganti jawab Gus Ba. Oh mulai kurang ajar. Ya kira pertanyaan angel-angel deh nih. Jadi kalau kita kaget, tapi timbang kalau khawatir ria, pamer, kesana siap Gus Ba, mau. Lu nganti saya citra lu jadi ikhlas. Gara-gara. Mulai kurang ajar. Santri itu kuat ada. Tapi di sana paling mau takdir. Menurut aku hukum bulat tidak itu raiso. Orang raiso rombongannya gak tuan aku. Nih Gus Ba ditangklet. Jadi kalau lagi sakit yang mesti nopo ria. Kurang ajar. Nah, pada tak kelas gimana mawar bagus. Wah, nganti saya. Sing salam dablek yo Dek, sing mulya yo Dek. Nganti saiki mumate nang ngelem. Insyaallah tiang kok ikhlas ngoten Gus. Masih ikhlas buahmu. Buento. Jadi kita warai, kita bodoh kita ketemu bodoh dari saat ini kalau tak, kita mesti pak. Gimana? Semaan yang ngono kan misalnya rapatilanya, kalau mau coba mas tajud mau semak wong bulat tenan banyak. Paham ya? Jadi kalau peringatan jenengan, jadi nak sampean kenal tiang niati silaturahim. Silaturahim bagian dari sunnah Rasulillah. Tapi nak ra kenal wong niati ngilangi hasud drengki gedeng. Mergo wong drengki gedeng hasud mesti krana nah.
Jadi agama itu senangannya melihat dua sisi yang baik semua. Nak kenal niati silaturahim, nak kenal niati ngilangi sifat kebencian. Karena orang itu bisa benci, hasud, tomak kalau